Yesus waktu dia mati, apa yang keluar daripada tubuhnya? Sekali lagi, air dan darah. Saudara-saudara, ini semua bukan main-main. Ini firman Tuhan. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, pada waktu sudah sampai kepada senja, itu hari Sabat datang, tidak boleh ada mayat yang masih berada di atas kayu salib. Maka mereka sekarang akan menurunkan mayat, masukkan ke dalam kuburan, atau dibuang ke dalam sampah. Tidak boleh ada orang masih terpaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, ini peraturan orang Israel menghadapi hukuman yang paling kejam di dalam dunia dari orang Romawi. Semua yang disalibkan turun, karena matahari terbenam mulai hari Sabat. Tidak boleh. Tapi herannya, biasanya orang kalau dipaku di atas kayu salib, menurut sejarah ada yang 3 hari baru mati. Karena darah mengalir sedikit demi sedikit dari lubang paku itu. Dia teriak-teriak. Kalau dia makin berontak, makin membesarkan lubang. Darah keluar makin banyak. Tapi ada yang bisa tahan terus. Darahnya mengalir yang pelan-pelan. Ada yang 3 hari baru mati. Ada yang 5 hari baru mati. Tetapi ini hari Sabat sudah datang. Tidak boleh tunggu lagi. Maka mereka datang pakai tombak. Tusuk rusuknya Yesus Kristus. Waktu dimasukkan, Alkitab mengatakan gumpalan darah dan air keluar daripada rusuk itu. Abad ke-20, seorang medis Inggris menyelidiki gejala kenapa darah keluar seperti ini. Dan pada waktu Yesus di Getsemane, dia punya keringat besar seperti darah. Itu kenapa? Akhirnya mereka memberi laporan. Ini menyatakan jantung dia sudah pecah. Dia sudah terlalu sedih, sampai jantungnya itu retak menjadi pecah. Dan karena kesedihan semacam ini, maka waktu dia mengalirkan darah, gumpalan darah dan air keluar. Nah saudara-saudara, ini sebenarnya sekali lagi membuktikan darah, air dan Roh Kudus. Darah, air dan Roh Kudus. Waktu Yesus lahir, darah dan air keluar. Dia datang melalui air dan melalui darah. Waktu Yesus mati, darah dan air keluar daripada dia. Dengan demikian, dia sungguh-sungguh manusia. Dengan demikian, dia sungguh-sungguh dilahirkan. Dengan demikian, dia sungguh-sungguh mati. Dia adalah manusia yang sejati. Manusia yang sungguh-sungguh dilahirkan oleh seorang perempuan. Manusia yang sungguh-sungguh dibunuh sampai mati. Dia mempunyai daging seperti engkau dan saya. Dan di atas tubuhnya, di atas dagingnya dia sendiri, dia menanggung dosa kita. Sehingga dia berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan di situ mati tergantung, dan air dan darah menjadi bukti dia adalah manusia. Sekarang saya mau tanya secara teologis, kenapakah Yohanes harus membicara sampai air dan darah ditaruh di sini? Karena Yohanes adalah rasul yang paling tua sesudah semua mati. Dia diberi usia lebih tua dari semua rasul yang lain. Untuk apa? Mempertahankan sesuatu benih rasul terakhir untuk berjuang melawan doktrin-doktrin yang salah. Saudara-saudara sekalian, pada waktu dia tulis 1 Yohanes ini, maka Petrus sudah mati, Paulus sudah mati, banyak rasul-rasul sudah mati, dan ada tempat yang jauh dan sudah dibunuh satu persatu. Dan waktu itu Gnosticisme sedang merajalela. Gnosticisme mempunyai buku-buku yang banyak, dan khususnya adalah abad kedua, abad ketiga sudah ditulis mereka memalsukan nama-nama rasul. Saudara-saudara masih ingat Da Vinci Code? Di dalam ceramah mengenai Da Vinci Code, saya mengutip 5 Injil, dan tidak ada satu Injil di antara 5 Injil itu yang ditulis pada abad pertama. Itu semua pemalsuan. Sekarang banyak orang kira mereka sudah lihat Da Vinci Code, mereka sudah membongkar rahasia kekristenan. Mereka mau kembali kepada Injil dari Yudas dan Injil daripada Barnabas, bukan Barnabas, Injil daripada Maria, Injil daripada itu Thomas, dan Injil-Injil yang lain. Itu semua Injil yang sesudah abad 2, abad ketiga, memalsukan nama-nama rasul menjadi penipu-penipu. Tetapi karena dari sekarang abad 21 telusur kembali, itulah buku kuno yang didep oleh orang Kristen, oleh Paus,
Di situ ada kebenaran. Tidak. Kebenaran ada di dalam 4 Injil. Dan Injil yang lain itu Injil palsu. Yang berusaha merusak, mendongkel, dan menipu, meniru, mengimitasi Injil. Untuk membuat kacau orang Kristen. Saudara-saudara. Kelima Injil yang disebut di dalam Da Vinci Code. Dan Injil-Injil lain yang palsu. Semua itu sama teologinya. Sama ajarannya. Yaitu tidak percaya Allah menjadi manusia. Tidak percaya inkarnasi. Tidak percaya kedua sifat ilahi dan sifat manusia di dalam satu pribadi. Tidak percaya kristologi yang kita mengerti di dalam